Oke ya. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Lanjut. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون, ya kan? Apa tuh? يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله
فليتوكل المؤمنون. Coba ente lagi. Coba dari wallazina kafaru. Wallazina kafaru Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idham. Boleh idham salah. Ilham di apa? Di isti'la lisanmu. Digantung. Tak boleh kayak ditasydid. Ilham salah. Nah, اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم. Coba ilham. اذكروا نعمة الله. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ya, ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني Ra-nya ditebalkan, ra tafkhimkan. Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ya, لأكفرن
sayyi'atikum. Tahu antum la ukaffir itu apa artinya? Kafir. Kaffara la ukaffiranna ankum. Sungguh-sungguh Allah akan tutup. Allah menutup darinya kesalahan-kesalahan. Allah menutup kamu dari kesalahanmu. Jadi kesalahan itu ditutup. Allah itu la ukaffiran. Apa kafir itu artinya? Kafir itu apa artinya? Tahu? Kenapa orang kafir dibilang kafir? Karena petani juga dibilang kafir. Kenapa kafir dibilang? Kufara. Tahu ente? Kafir itu tahu artinya? Kofer tahu kofer? Tuh kofer tuh. Tuh, kan kofer tuh. Look kofer. Nah, jadi bahasa Inggris kafir itu. Kofer itu penutup. Yang menjilid, yang menutup isi kitab itu namanya kofer, kan? Orang kafir, kenapa dibilang kafir dia? Limadza sumiyal kuffar kafir kufrun kuffar. Kenapa? Limadza sumiya. Kenapa dinamakan orang kafir itu kafir? Al-isim kal musamma dia. Al-is kal musam. Apa artinya? Nama itu seperti yang dinamakan. Kafir apa? Kenapa Yahudi Nasara dibilang kafir? Kenapa? Apa yang ditutupnya? Kenabian Rasulullah Muhammad. Nabi Adam sampai Nabi Isa bisa dibilangnya. Nabi Musa itu Tuhan, Nabi Allah. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Abraham, Nabi Sulaiman, Solomon, Daud, David, ya, Isa, Musa, Moses, Isa, Yesus, ya, Yusa, ya, apa ya? Pokoknya semua nabi-nabi Allah selain Nabi Muhammad itu terbuka sama dia. Yang Nabi Muhammad ditutupnya. Tidak percaya dia Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah. Tidak percaya berarti tidak percaya kepada satu orang Nabi berarti sudah kufur kepada seluruh para Nabi. Kenapa pengikut Nabi Nuh dibilang kadzabat qaumu Nuhum mursalin? Kan ada kadzabat lutunil mursalin. Kadzabat qaumu lutinil mursalin. Ya, telah kufur umat Nabi Lut kepada para nabi. Padahal umat Nabi Lut itu Nabi Lut aja sama Nabi Ibrahim lah. Tapi dibilang seluruhnya dibilang sama dia. Kadzabat qaumu lutinil mursalin. Telah ingkar kaum Nabi Lut kepada para rasul yang 124.000. Jadi mengingkari satu orang sama dengan mengingkari seluruh nabi. Yahudi begitu juga, walaupun seluruhnya dia iman kepada para nabi Allah itu, tapi satu yang dikufurkannya, yang ditutupnya kenabian, tidak percaya dia, ditolaknya kenabian Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dengki dia karena bukan dari keturunan Bani Israel, ya, seluruh nabi sebelumnya dari Bani Israel. Kok sekarang Nabi Muhammad dari Bani Ismail? Anak Nabi Ibrahim juga tapi lain ibu. Ibunya siapa? Siti Hajar. Kalau Bani Israel ibunya siapa? Siti Hajar atau Siti Sarah? Siti Sarah. Ya, Nabi Ishak itu ibunya siapa? Sarah alaihissalam, ya. Kalau Nabi Ismail ibunya Siti Hajar. Bapaknya Nabi Ibrahim juga nyong. Cuma tidak diakuinya Siti Hajar ini, ya, Siti Sarah aja. Karena sebelumnya Nabi Isa sampai Nabi Ishak itu ya anak Nabi Ibrahim, dari situ semua keluar. Sementara anak Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Hajar, cuman siapa yang jadi Nabi Ismail sama Nabi Muhammad, lebihnya nggak ada turunannya. Jadi
Itulah yang membuat dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Dia pula yang ngatur turunan Nabi itu dari Bani Israel, dari keturunan Ishak, bukan dari Ismail. Nah, ini Allah pula yang diatur. Gimana tuh? Kurang ajar makhluk nih. Masa kholiknya berbuat sekehendak? Tidak boleh. Allah fa'alul lima yurid. Surah apa tuh? Fa'alul lima yurid. Lupa ente. Fa'alul lima yurid. Kenapa Allah fa'alul lima yurid? Karena dia yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu wa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. 5 baru bisa fa'alul lima yurid. Batsha rabbika lasyadid. Batsha azabnya ya, bantingannya sangat kuat, keras ya. Batsha hukumannya sangat hebat. Batsha rabbika, inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Apa ya? Berarti jarang baca nampaknya ini. Al-Lail pula enggak lah. Makanya Allah itu fa'al. Fa'al apa arti fa'al? Fa'ala. Kalau fa'al isim fa'il, banyak berbuat, apapun yang dibuat boleh. Apa saja yang diperbuat oleh Allah enggak ditanya dia. Al-Buruj. Nah, betul, Al-Buruj. Makanya ente jadi imam, jadi gampang mengingat-ingatnya ya. Enggak jadi imam ya begitulah. Bikin masjid, nah jadi Abi bikin masjid. Bikin aja tuh dekat itu Tap 3. Tinggal beli kayu-kayu second pun bisa jadi musola sana. Iya, dirintis saja dulu. Ami sekarang punya gudang penyimpanan. Jadi kara-kara. Bisa ya. Dekat Tap 3 sana. Udah di kapling tempat. Orang tuh gampangnya kapling. Pinggir jalan dia kapling. Ya, Ami bikin juga lah. Nanam jeruk, nanam ubi, nanam sayur-sayur. Daripada lahan tidur kosong-kosong aja tanah Pertamina. Dulu kan Chevron, sekarang Pertamina. Ya sudah, orang bikin, awak bikin pula, bikin kunci sana. Ada kara-kara ditampung juga, ada banyak dijual ke sini kan. Dekat ente ini kan di depannya ada kara-kara ya. Nah, kawan di Tap 3 ada yang kemari jualannya. Setelah dikumpulkannya banyak-banyak jual situ. Lumayan lah per kilo sekian. Oke. Apa lagi? Nah. Wa amantum birusuli. Kalau kamu apa tadi, lain aqamtu wa qala Allah ini ma'akum. Allah berfirman bahwasanya aku ini sesungguhnya bersamamu. Kalau sekiranya lain aqamtumus shalah. Nih. Kapan Allah bersama kita? Kalau kita mendirikan kalau kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakah, dan membayar zakat. Kenapa salat dan zakat digandeng? Kenapa ini? Hai, kenapa? Aqimis shalah wa atuz zakah. Kan gitu ya. Dalam ayat balik, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa atuz zakah wa yuqimus shalah wa atuz zakah. Dzalika dinul qayyimah. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa atuz zakah. Selalu digandeng kan, aqimis shalah wa atuz zakah. Lain aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Ya, digandeng karena jarang sekali salat itu
Baru benar dia kalau mendirikan zakat. Zakat itu benar kalau sholat. Ya, orang yang sholat bisa bohong-bohong sholatnya kalau ingkar zakah. Ya, zakat itu temannya sholat itu. Baru bisa dikatakan sholat. Ya, benar dia sering sedekah. Sedekah itu membuktikan sholatnya benar, keimanannya benar. Ya, menunaikan zakat, ya, membersihkan harta dan jiwa raganya. Apa fungsi zakat? Tahu ente? Zakat itu apa fungsinya? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ya, surat Al-Taubah itu ayat ada berapa Taubah itu? Coba itu tengok berapa? Khudz amwalihim shadaqatan. Ambillah harta mereka itu sebagai sedekah. Apa sedekah itu artinya membenarkan jujur atau tidak iman itu dengan sedekahnya itu. Ada sedekah dia berarti jujur iman. Kalau pelit dia itu bukan iman jujur, munafik. Iman yang bermasalah itu, iman koslet, ya, iman yang error atau hang, ya. Baru dikatakan sholat, iman, segala macam itu ada di situ. Khudz min amwalihim. Ayat 60 nah itu berapa itu? Ayat-ayat ujung terakhir Taubah itu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi sedekah itu tutahhiruhum, membersihkan mereka. Diri mereka itu dibersihkan dengan sedekah. Kalau ada bersalah dia, ada dosa-dosanya dihapus dengan banyaknya sedekahnya. Orang yang banyak sedekah kesalahannya bisa terhapus lah. Jadi ridho kita jadinya. Sudahlah banyak salah, banyak kurang ajar sama orang, terus pelit pula lagi, tambah jengkel dah orang. Tapi semakin banyak sedekah dia, walaupun bersalah dianggap nggak bersalah dia. Wah, ini bagus ini, orang ini bagus nih, walaupun salah. Karena sedekahnya tadi ya dihapus ya. Tutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Ya, membersihkan mereka dan mensucikan. Kalau ada harta-harta panas ya kan, harta dari nipu sikit atau salah ngomong sikit atau nggak disebutkan cacatnya kalau kita jualan, itu kan cacat. Nggak disebutkan itu kan jadi cacat juga keuntungan kita. Dibersihkan, dikeluarkanlah sedekah, zakat. Itu gunanya zakat. Membersihkan hartanya, membersihkan dirinya. Dirinya yang banyak salah dengan banyak sedekah, jadi hilang kesalahannya. Orang ridho aja sama dia. Coba tengoklah, siapa yang pemurah itu orang pasti ridho ada. Senang aja orang, tawa aja orang, kentut pun dia tawa aja orang. Masuk anginnya, kok nggak pakai apa? Ya janganlah main angin malam, masuk angin nanti, makanya bau gitu. Coba orang pelit, kentut. Kalau ngajar kau nih, kentutmu bau bangkai kau nih, ndak sopannya kau nih. Itu orang yang pelit ya. Tapi kalau orang apa? Orang banyak pemurahnya, senyum orang jadinya. Masuk angin ya, keluar malam, ndak pakai jaket. Kok ndak pakai jaket? Ndak pakai mobil, pakai Honda. Kalau udah tua-tua ini ya masuk angin lah. Kayak miabol lah jadinya, masuk angin kadang ya, bersin nanti itu. Ke mobil lah. Gitu kalau orang kaya banyak sedekah ya, disenang sama teman-teman sejawat ya. Lain aqamtum, kalau kamu bersama Allah itu syaratnya kalau sholat, zakat, kemudian beriman kepada Rasul. Apa berarti makna iman kepada Rasul ini apa? Muhammad Rasulullah ada 4 semalam, masih ingat? Apa? Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu apa maknanya? Ta'atun? Lanjutin. Makna Muhammad Rasulullah enggak tahu ente. Asyhadu an la ilaha, itu kan rukun, itu rukun Islam itu yang pertama. Rukun Islam itu harus tahu ente. Asyhadu an la ilaha illallah itu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah, yang tidak ada sekutu.
Ya, satu-satunya, kalau ada yang lain berarti batil penyembahannya. Kemudian menetapkan Allah saja tiada sekutu baginya. Itu makna asyhadu alla ilaha. Muhammad Rasulullah apa maknanya? Ta'atun. Ulang lagi. Ta'atun. Masa seorang salafi ngaku salafi enggak nih? Orang salafi itu unggul di bidang ilmu dia. Ilmu agama, bukan ilmu selain agama. Ilmu agama itu yang membuat orang didoakan oleh seluruh makhluk. Ya. Sampai ikan yang di dasar lautan pun memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Enak jadi penuntut ilmu agama. Penuntut ilmu umum tidak ada yang dimintakan ampun. Siapa yang mintakan ampun? Monyet? Tidak juga. Monyet aja tidak. Tapi kalau penuntut ilmu agama, pengajar-pengajar ilmu agama dimintakan ampun. Apa kata Allah? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallah. Siapa yang menempuh sebuah jalan yang di situ ada belajarnya ilmu agama Allah, sahalallahu tariqan ilal jannah. Ada lagi, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sebuah kaum, ya, satu kaum tidaklah berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Artinya taklim, pergi ke rumah Allah itu taklim. Ya, majtama'a qaumun min baitin fi baitin min buyutillah, di rumah, di salah satu rumah dari rumah-rumah ya Allah yang banyak di bumi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepadanya sakinah. Sakinah itu ketenangan batin, batinnya jadi tenang, tidak gelisah dia, tidak kehidupan dongka. Tahu ente dongka kemarin ada ya? Apa dongka semalam? Wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari belajar syariatku, berpaling dan tidak mau dia belajar, fa innalahu ma'isyatan dongka. Surat Toha 124, 125, 126. Di situ ada itu. Siapa yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, itu masjid. Rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Kecuali akan diberikan ketenangan. Kemudian wahaffathumur rahmah, dikelilingi oleh rahmah. Wahaffathumul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa nazalat humul, ada 4 macam itu. Illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumur rahmah. Kemudian malaikat pun meletakkan sayapnya di sekitar duduk-duduk orang itu. Kemudian wa dzakarahumullah fi man indah. Kemudian Allah menyebut-nyebutnya di arasy, di jamaah Allah di langit sana. Allah sebut fulan bin fulan belajar di rumahku ini, lagi membahas kitabku, lagi membahas hadis-hadis nabiku. Disebut-sebut fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Kalau antum berada di masjid, ya, dalam membahas begitu, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menempuh satu jalan yang di situ ada ilmu yang dipelajari. Allah mudahkan ke surga. Allah berikan ketenangan, tidak dikasih ma'isyatan dongka, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat nanti dikumpulkan dalam keadaan buta di padang mahsyar. Ini bahaya nih. Ini yang bicara Allah ini. Surat Toha 124. Oke ya, 29 menit nih. La in aqamtumus sholawati zakah wa amantum bi rusuli, enggak lupa apa makna iman kepada Rasul. Ta'atun fima amar wa tasdiqun fima akhbar wa wajtina fima naha anhu wa zajar wa la na'budullaha illa bima syara'. Ya, beriman kepada apa yang ta'atun, ya.
mentaati apa yang dia perintah, membenarkan apa yang dikhabarkan, terus menjauhi semua yang dilarang dan dikecam. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara syariat yang dibawa Nabi. Dengan cara itu aja kita beribadah, bukan dengan cara lain. Nanti bid'ah nanti. Ya, demikian aja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.